Halo, apa kabar? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan mempelajari materi sistem reproduksi, yaitu tentang gametogenesis. Sebelum belajar lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu gametogenesis. Gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet dalam tubuh mamalia. Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Sedangkan pada perempuan disebut oogenesis, yaitu proses pembentukan oosit. Pertama, kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses produksi sel sperma matang secara kontinu dalam jumlah besar di testis. Proses pembentukan sperma ini melalui 4 tahap sebagai berikut. Pertama, spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium. Setiap sel spermatosit primer masih bersifat haploid. Pada tahap ini, spermatosit mengalami pertumbuhan hingga pada saatnya akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kedua, spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini hasil meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini, masing-masing spermatosit sekunder akan terjadi pembelahan meiosis kedua yang membentuk 4 spermatid. Ketiga, spermatid. Spermatid merupakan hasil pembelahan spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sudah tidak terjadi pembelahan lagi. Tapi, masing-masing spermatid mengalami transformasi bentuk dan proses pematangan menjadi spermatozoa. Keempat, spermatozoa atau sperma. Sperma merupakan bentuk akhir dari spermatogenesis. Sperma ini sudah siap dilepaskan dari jaringan dinding tubulus seminiferus menuju lumen bersama-sama dengan cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli. Sperma di dalam lumen tubulus seminiferus belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Jadi, begitulah proses pembentukan sperma terjadi. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan oogenesis. Oogenesis dimulai di dalam embrio perempuan dengan produksi oogonium dari sel-sel punca primordial. Oogonium membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel yang memulai meiosis. Namun, menghentikan proses tersebut pada profase 1. Oosit primer yang terkandung dalam folikel kecil menunda perkembangan sebelum kelahiran. Dimulai pada saat pubertas, hormon perangsang folikel atau FSH secara periodik merangsang sekelompok kecil folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya, hanya satu folikel yang matang penuh setiap bulan. Dengan oosit primernya menuntaskan meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Pembelahan meiosis 2 dimulai, namun berhenti pada metafase. Dalam keadaan tertahan pada meiosis 2 tahap metafase, oosit sekunder dilepaskan saat ovulasi ketika folikelnya pecah. Proses meiosis 2 akan dilanjutkan kembali jika ada sperma yang memfertilisasi oosit sekunder. Untuk lebih jelasnya, ayo pelajari materi sistem reproduksi tentang ovulasi, menstruasi, dan fertilisasi. Bagaimana penjelasan tentang materi sistem reproduksinya? Sebelum menutup belajar kali ini, mari kita simpulkan hasil belajar ini. Sekian belajar untuk kali ini. Semoga video ini membantu belajar kalian semua.